Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan penyusunan tentang buku ajar. Dalam hal ini, mungkin kita sudah sama-sama tahu apa itu buku ajar, tapi di sini saya coba sharing untuk bagaimana detail-detail mengenai tentang penyusunan buku ajar. Baiklah, sebelum kita mulai, sebelumnya saya akan memperlihatkan dulu sebelumnya. Ini merupakan buku yang pernah saya buat, mengenal ilmu bahasa, linguistik, dan lanskap linguistik. Kedua buku ini dapat dilihat dan diakses di Google Book. Selanjutnya, book chapter yang pernah saya buat yaitu etika bahasa dan dana bahasa. Kebetulan dua buku ini merupakan buku persembahan profesor pensiunan di Universitas Udayana. Kemudian saya juga pernah menjadi editor buku Kisah Hidup Muhammad Nasir yang ditulis oleh Bapak Jarudin PhD. Baiklah, kita mulai. Untuk sebagai pembukaan, yaitu Pramudia Anantatur pernah menyatakan bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan menghilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Oke, berkaitan dengan itu, tentunya kita sebagai dosen sangat tahu betul bahwa tugas dari dosen itu adalah melakukan tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian, pengabdian masyarakat, pendidikan dan pengajaran. Pengabdian pada masyarakat dan penelitian yang kita lakukan bertujuan untuk pengembangan pendidikan dan pengajaran. Ending dari pengabdian dan masyarakat itu dan penelitian juga adalah menulis buku sebagai bentuk karya dari dosen. Jenis buku yang ada dimaksud dalam pak akademik Dirjen Dikti itu adalah, yang pertama itu adalah monograf, referensi, buku ajar atau buku teks. Jadi ketiga buku ini memiliki karakteristik tersendiri gitu. Sumber pembuatan buku untuk monograf hasil penelitian, referensi juga hasil penelitian, sementara buku teks dan buku ajar bersumber dari rencana pembelajaran. Sedangkan khas isi buku, untuk monograf dosen mengajar dan meneliti, referensi juga dosen untuk mengajar dan meneliti, sementara teks buku ajar untuk mahasiswa belajar, dalam artian membantu mahasiswa dalam belajar. Selanjutnya, untuk monograf dan referensi, khas isi bukunya itu sesuai dengan alir logika urutan keilmuan. Kemudian memiliki peta keilmuan, dan khusus untuk referensi ada studi kasus dan ilustrasi. Sementara untuk buku ajar dan atau buku teks ada latihan atau umpan balik. Dari segi gaya penyajian, buku monograf dan buku referensi memiliki gaya formal mengatakan, sementara teks buku ajar semi formal menggambarkan. Selanjutnya, ketiga buku ini untuk penerbitan, ketiganya sama diterbitkan dan disebarluaskan dan memiliki ISBN. Dari substansi pembahasan, buku monograf itu hanya satu hal bidang saja dalam satu bidang ilmu.
sedangkan buku referensi pada satu bidang, dalam artian satu bidang ilmu yang dibahas, itu biasanya untuk handbook. Nah, sementara buku teks ajar itu sesuai kebutuhan belajar. Ruang lingkup dari ketiga buku ini adalah buku monograf. Ruang lingkupnya digunakan sebagai sumber penelitian dan pengajaran, termasuk juga buku referensi juga sebagai penelitian dan pengajaran, dan buku teks atau buku ajar untuk pengajaran saja. Kenapa begitu? Karena buku monograf dan buku referensi dapat dibuat citasi dan ditulis dalam daftar referensi tulisan ilmiah. Sementara buku ajar atau buku teks tidak dapat digunakan, lazimnya tidak dapat digunakan untuk citasi. Hal itu disebabkan karena hakikat dari buku ajar itu adalah kumpulan dari materi-materi yang dibutuhkan untuk perkuliahan. Oke, baiklah, sekarang kita masuk ke dalam pokok pembahasan kita, yaitu buku ajar. Buku ajar adalah buku pegangan untuk satu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar bidang terkait dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. Itu dapat kita lihat di pedoman Pak Dosen 2009. Selanjutnya, buku ajar merupakan suatu media bagi penyajian suatu objek secara sistematis bagi keperluan mengajar, sehingga bermanfaat untuk pengkonstruksian suatu situasi belajar secara spesifik. Itu DP 2M Dikti tahun 2010. Apabila dosen menulis buku ajar, setidaknya dia mendapat perolehan hukum dari buku ajar dengan syarat, yaitu jumlah halaman buku tidak kurang dari 49 halaman, tidak termasuk prakata, daftar isi, dan lampiran. Unsur buku yang harus ada yaitu 1. Prakata, 2. Daftar isi, 3. Batang tubuh yang terbagi dalam bab atau bagian, daftar pustaka, yang kelima glosarium, yang keenam indeks. Sebaiknya ada ditampilkan. Yang ketiga, penulisan buku ajar ini termasuk dalam kegiatan pelaksanaan pengajaran, yaitu pengembangan bahan pengajaran. Dan angka kredit yang dapat dari buku ajar ini adalah 20 poin per buku. Dan batasan kepatutan buku ajar atau buku teks ini adalah 1 tahun. Itu hanya boleh ditampil menuliskan 1 buku. Kemudian buku ajar ini juga ada hibahnya di Dikti gitu. Dalam hal ini, buku ajar adalah satu hal luaran penelitian selain paten dan publikasi ilmiah. Jadi selain kita mendapatkan hibah penelitian, kita juga bisa mendapatkan hibah buku ajar. Sudah banyak dana penelitian yang diberikan oleh Dikti, sudah banyak dosen penerima hibah penelitian. Program mulai diluncurkan tahun 2000-an dan 20 hibah per tahun. Jumlah peminat selalu meningkat dan jenis buku yang diizinkan itu bertambah. Jadi kesempatan untuk kita dosen juga bisa dapat mendapatkan hibah dari buku ajar Dikti. Oke, selanjutnya kita masuk kepada standar buku ajar di STK PGRI Sumatera Barat. Jadi panduan penulisan buku ajar di STK PGRI Sumatera Barat ini sebenarnya sudah dapat dilihat, sudah dikeluarkan modulnya oleh UPJMI kita. Itu yang pertama, mungkin saya akan ringkas saja. Yang pertama, ukuran kertas, huruf dan jenis huruf.
Yang pertama itu kertas warna putih berukuran A4, margin atas kiri bawah masing-masing 2,5 cm, 3 cm, 2 cm, 2,5. Halaman buku ditulis satu kolom. Yang kedua, jenis huruf menggunakan Times New Roman dengan ukuran 12 atau Arial dengan ukuran 11, dan spasi antara baris 1,5. Khusus untuk judul bab menggunakan huruf 15 atau 16, dan subbab menggunakan huruf 13 dan 14. Dan ini sebenarnya adalah standar penulisan umum. Kemudian berikutnya adalah struktur isi buku ajar. Struktur isi buku ajar terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian awal yang terdiri dari halaman judul, cover halaman judul di luar dan di dalam, kemudian kata pengantar dan daftar isi. Nah, khusus untuk kata pengantar ini biasanya kalau dalam panduan dukti itu kata pengantar ini sama dengan prakata. Jadi apa saja yang dituliskan dalam kata pengantar ini adalah kita akan menjelaskan mengapa buku ajar itu ditulis. Apa kelebihan dari buku ajar yang terdapat di pasar? Ya, artinya kita akan mereview juga buku-buku ajar yang terkait yang kita buat itu di pasar, apakah apa bedanya dengan buku itu. Siapa sasaran penggunanya, apa persyarat penggunaan. Bagaimana membagi bab. Adakah pesan untuk mahasiswa agar dapat menggunakan buku ajar dengan efektif? Adakah pesan untuk dosen agar dapat menggunakan buku ajar dengan efektif? Adakah buku atau sarana pendamping lain? Nah, itu disampaikan. Kemudian ucapan terima kasih juga disampaikan dalam kata pengantar ini. Biasanya kata pengantar ini mendeskripsikan buku secara singkat yang tidak berhubungan dengan materi, cuma secara singkat menjelaskan bagaimana buku ajar itu seutuhnya sebagai gambaran awal. Kemudian yang kedua yaitu poin-poin yang harus ada dalam buku ajar itu adalah batang tubuh. Batang tubuh itu biasanya adalah sama dengan materi atau isi buku, konten dari materi perkuliahan. Isi buku ajar terdiri dari berapa? Secara teknisnya adalah isi buku ajar terdiri dari berapa bab atau bagian. Tiap bab dapat berisi beberapa subbab atau subbagian dan seterusnya sesuai dengan cakupan dan ruang lingkup pembahasan. Bahan pembelajaran pada satu pokok pembahasan materi bersangkutan. Secara umum, isi setiap bab terdiri dari pendahuluan, penyajian, dan penutup. Mungkin rinciannya bisa dapat dilihat di panduan buku ajar STQ PGRI Sumatera Barat. Kemudian yang ketiga yaitu daftar pustaka, daftar kata penting, indeks. Yang kelima indeks. Yang keenam lampiran. Sebagai lampiran pada buku ajar yang kita buat di STQ itu, yang pertama adalah A, profil lulusan program studi. Yang kedua, yang B-nya capaian pembelajaran lulusan prodi. Yang C, rencana pembelajaran semester RPS. RPS dicantumkan sebagai lampiran. Kemudian yang D, kontrak perkuliahan. Jadi itu tadi merupakan standar buku ajar di STKIP PGRI Sumatera Barat. Untuk lebih rinci bagaimana bentuk, format, dan lainnya, itu bisa kita merujuk kepada modul yang telah dibuat oleh PJMI STKIP PGRI Sumatera Barat. Oke, baiklah. Selanjutnya mungkin ini yang paling penting bisa kita rincikan dalam teknik penulisan buku ajar, yaitu yang pertama aspek materi.
aspek materi dalam buku ajar itu seyogyanya adalah kelengkapan, kebaruan, keakurasian, penalaran, pembuktian, pemecahan masalah, komunikasi, keterkaitan konsep. Nah, hal itu harus dijelaskan secara jelas. Jadi jangan sampai materi itu seperti apa ya, tidak lengkap dan tidak memiliki satu kesatuan, seperti potongan-potongan referensi clipping, seperti kompilasi tanpa dihubungkan secara logis dalam penelitian ilmiah. Kemudian aspek penyajian itu harus menggambarkan kemampuan prasyarat. Kalau seandainya dia menggunakan teknologi, harus menggambarkan penggunaan teknologi tersebut. Kemudian kebermaknaan dan manfaat setelah kemudian proses pembentukan pengetahuan tampilan. Yang ketiga itu aspek bahasa dan keterbacaan. Dalam hal ini, ragam bahasa baku yang baik itu sangat dianjurkan dalam penulisan gitu. Walaupun buku ajar ini adalah merupakan semi formal dan menggambarkan itu, tapi tetap menggunakan kaidah-kaidah tulis bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak ambigu, dan yang paling penting adalah komunikatif dan efektif. Kemudian seperti yang kita katakan tadi, bahwa buku ajar itu hakikatnya adalah kumpulan-kumpulan buku ajar, tetapi harus disampaikan dan disajikan dengan benar, sehingga kita dapat menggunakan teknik perujukan. Dalam artian bahan-bahan yang kita ambil itu kita ambil dan kemudian kita dapat menggunakan teknik ini. Yang pertama itu wording atau quotation, dalam artian itu kita copy langsung dari sumbernya tanpa merubahnya, atau kutipan langsung. Kemudian kita paraphrasing, artinya kita sumber-sumber yang kita baca, banyak sumber yang kita baca, kemudian kita ambil, kemudian kita sampaikan kembali dengan cara kita, bahan kita, tapi tidak menghindari ide pokoknya. Hal ini menghilangkan plagiarism, dan kita dapat memastikan struktur kalimat dan diksi yang digunakan dalam paraphrase ini tidak sama dengan aslinya. Dan ini merupakan teknik standar dari penganalisan buku, karena dalam ilmiah itu benar-benar tidak ada yang baru. Jadi paraphrasing ini mungkin adalah hal yang paling mungkin dilakukan oleh dosen untuk menjadi bahan tulisan itu. Artinya kita mengambil ide orang lain, kemudian kita jabarkan mereka dengan bahasanya sendiri gitu. Kemudian yang ketiga yaitu summarizing. Ya, hampir mirip dengan paraphrasing, tapi summarizing itu ide-ide mereka kita jabarkan, kita mengabstraksikan paparan dari sumber yang dirujuk. Artinya kita sadur buku itu, sumber-sumber yang kita ambil. Jadi ketiga teknik perujukan ini semuanya karena dia mengambil ide orang lain, ya sepantaslah kita memberikan identitas sumber, nama penulis, tahun terbit, dan halaman bukunya gitu. Hal ini dilakukan untuk menghindari plagiarisme dan etika penulisan. Jadi ya tidak ini yang adalah yang paling penting, yaitu bagaimana kita mengabstraksikan atau memindahkan ide-ide orang lain itu dari berbagai banyak sumber, kemudian kita satukan dalam style kita dalam penulisan buku ajar, sehingga buku itu dapat dibaca dalam satu kesatuan, tidak merupakan potongan-potongan sumber bahan ajam atau seperti clipping gitu. Baiklah, kelemahan umum pada buku ajar
yaitu adalah seperti kita bacakan tadi, yaitu prakata. Dalam prakata biasanya belum dituliskan khalayak pengguna, siapa, untuk siapa buku itu, mengapa buku ini, gitu, segala macam seperti yang kita terangkan tadi. Kemudian struktur bukunya, pesan bagi pengguna buku, semuanya pada umumnya hanya mengatakan buku ini, dan banyak yang membuat buku ajar itu hanya satu halaman yang singkat yang hanya sekedar basa-basi pembuatan buku ajar. Kemudian pembagian bab kurang merata, dalam artian dalam setiap bab itu setidaknya ada subbab-subbab, dan kebanyakan buku ajar yang ada itu tidak merata. Ada materi yang berlimpah, di salah satu bab ada materi yang kurang, dan hal itu sehingga menjadikan ketidakadilan dalam pembagian materi atau penyampaian materi. Kemudian karena di buku ajar ini beranjak dari RPS, ya, rencana perkuliahan semester, sehingga pada setiap bab itu kan harus dituliskan tujuan atau capaian pembelajaran, dan ada pendahuluan atau deskripsi singkat dari pembelajaran, dan banyak kesalahan-kesalahan umum pada buku ajar, yaitu tujuan dan sasaran di setiap bab tidak jelas. Dan yang selanjutnya yaitu penggunaan bahasa belum tertib, artinya mereka menyampaikan bahasanya, diksi-diksi yang dipilih tidak relevan atau tidak memiliki logika penulisan ilmiah. Kemudian yang paling umum sekali yaitu adalah istilah asing, masih terlalu banyak. Ya, dalam artian seperti ini, sebenarnya pemerintah Indonesia atau penggiat-penggiat bahasa di Indonesia itu sudah mencoba mentransformasi istilah-istilah asing ini ke dalam bahasa Indonesia, dan itu sedang usaha-usaha ini bahkan sudah didukung oleh pemerintah. Pemerintah sekarang sudah menginstruksikan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di mana saja. Bahkan seminar internasional yang diadakan di Indonesia diharuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau ada istilah asing yang tidak ada di dalam bahasa Indonesia itu mungkin, tapi kalau seandainya ada istilah-istilah asing tersebut yang bisa ditransformasikan ke bahasa Indonesia, apa salahnya gitu. Karena ini juga menyangkut tentang bagaimana kita kecintaan dan bagaimana kita mengembangkan bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya tidak ada glosari atau kamus atau indeks, itu umum yang sering dilakukan. Kemudian ilustrasi kurang jelas, mengutip ilustrasi yang dilindungi hak cipta. Jadi seperti yang saya bilang tadi, sama halnya seperti teknik referensi tadi, menyadur buku atau memparaphrasing buku orang lain atau hak cipta orang lain. Dalam hal ini ilustrasi juga memiliki hak cipta, terkadang memiliki hak cipta, sehingga seperti gambar, tabel, atau yang lain-lainnya itu banyak memiliki hak cipta. Dan banyak juga buku ajar ini tidak mencantumkan sumbernya di mana dia mengambil ilustrasi itu gitu. Dan gambar itu sebaiknya juga disebutkan sumber dari mana kita dapatkan. Kemudian rujukan sudah usang, tidak berdasarkan hasil penelitian di dalam negeri gitu. Artinya banyak dari kita dosen ini masih menggunakan buku-buku zaman bahola gitu, zaman dahulu, sehingga walaupun dia mbahnya atau buku rujukan pertama, tapi juga banyak buku-buku yang berdasarkan hasil penelitian yang terbaru, khususnya yang ada di Indonesia sendiri. Sehingga
walaupun penelitian misalnya seperti kita di bahasa Inggris misalnya, walaupun penelitian itu tentang bahasa Inggris, tapi ini adalah untuk orang Indonesia. Jadi ketika kita bikin buku yang merujuk kepada hasil penelitian dari luar negeri dan menggunakan bahasa luar negeri pula itu, dan terkesan buku tidak untuk mahasiswa. Nah, jadi itulah Bapak Ibu, sebaiknya buku itu ditulis dalam bahasa kita, kemudian apa yang kita ajarkan, karena hakikat dari bahasa itu adalah bahasa bisa menjelaskan bahasa itu sendiri, dan bahasa bisa menjelaskan bahasa. Artinya belajar bahasa dengan bahasa, belajar bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin membuatkan buku bahasa Inggris atau pengantar bahasa Inggris untuk umum gitu, itu Bapak Ibu bisa bikin buku monograf atau buku referensi. Nah, jadi itulah logikanya, karena buku ajar ini adalah untuk kurikulum atau capaian pembelajaran yang di Indonesia. Kemudian yang seperti saya bilang tadi juga, bahwa kelemahan umum pada buku ajar itu adalah susunan isi buku dan isi bab seperti clipping, yaitu dipotong-potong, diambil punya orang, dipotong-potong, kemudian disatukan. Kemudian kalau zaman dulu itu, kalau misalnya seperti saya kuliah dulu, zaman dulu ada dosen saya yang mengkopi-kopi buku orang lain, kemudian disatukan dalam satu buah kompilasi, kemudian dia bikin itu compile by, itu seperti clipping. Dan zaman sekarang itu lebih gampang lagi, kita cari buku di internet, kemudian kita copy paste, dan kita sudah menulis sebuah buku ajar. Sebenarnya itu tidak salah selagi mencantumkan sumbernya gitu. Artinya jelas bahwa ini buku ini yang diambil, buku ini yang diambil. Tapi itu lebih kepada clipping untuk sebuah buku. Nah, dan itu banyak dilakukan. Jadi sebaiknya buku-buku itu, karena begini, ketika sumber-sumber itu disatukan dalam satu bentuk buku, itu secara tidak langsung akan membawa style, kemudian pokok pikiran dan ide, sehingga terjadi idenya melompat dari satu ke yang lainnya, atau perseberangan ide karena tidak ada cohesion atau korelasinya gitu. Sehingga kita harus menyusunnya dengan benar, bisa jadi dengan wording jika dibutuhkan, kemudian kita bisa paraphrasing dan summarizing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Si Ahmad makan pepaya, selamat lah ya, dalam artian cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.